Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Media Pembelajaran PPKN. Bersama saya Reza Maulana yang akan memandu pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Secara yuridis hukum, undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Undang-undang ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan orang yang digolongkan ke dalam warga negara Indonesia. Jadi, orang mana saja sih yang termasuk ke dalam warga negara Indonesia itu diatur di dalam undang-undang ini. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang perwarganegaraan atau tata cara bagi orang asing untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Lalu, apakah kalian tahu perbedaan warga negara dan penduduk? Secara konstitusional, menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud warga negara ialah orang-orang bangsa asli Indonesia dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang bangsa lain dalam hal ini yang dimaksud adalah orang asing yang ingin mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia melalui sebuah proses hukum yang dinamakan naturalisasi. Dan penduduk itu sendiri memiliki makna warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang dimaksud dalam konteks penduduk adalah orang asing yang menetap di Indonesia dalam jangka waktu yang lama, dan bukan orang asing yang datang ke Indonesia hanya untuk liburan. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis dan ius soli. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh, orang tua Robert warga negara Amerika dan melahirkan di negara Inggris, maka anak yang dilahirkan tersebut menjadi warga negara Inggris. Negara yang menganut asas tersebut antara lain adalah Inggris, Mesir, dan Amerika. Yang kedua itu ada asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang tua yang bersangkutan. Contohnya, orang tua Avicenna warga negara Indonesia dan melahirkan di negara Cina, maka Avicenna dinyatakan sebagai warga negara Indonesia karena memiliki darah Indonesia dari orang tuanya. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun asas ius sanguinis dapat menimbulkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu dinamakan apartheid, yaitu seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali. Contohnya, seorang keturunan bangsa A yang memiliki asas ius soli, namun dia lahir di negara B yang memiliki asas ius sanguinis, maka orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua, bipetrait, yaitu orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap. Contohnya itu seseorang keturunan bangsa B yang memiliki asas ius sanguinis, namun ia lahir di negara A yang memiliki asas ius soli, maka orang tersebut mempunyai dua kewarganegaraan. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel. Dua stelsel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu stelsel aktif, dan yang kedua itu stelsel pasif. Stelsel aktif itu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu untuk memperoleh kewarganegaraan. Contohnya, orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia perlu melakukan proses hukum yang dinamakan dengan naturalisasi. Yang kedua itu stelsel pasif, yaitu seseorang memperoleh kewarganegaraan tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Biasanya ini dilakukan oleh orang yang mendapatkan naturalisasi istimewa, karena orang tersebut telah berjasa terhadap negara yang bersangkutan. Selain itu ada hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan, dan hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, terdapat 4 cara untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama itu keturunan,
atau pertalian darah, yang kedua kelahiran atau tempat lahir, yang ketiga pengangkatan, dan yang terakhir itu perwarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu orang asing yang ingin mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia, dan orang asing tersebut harus melalui proses hukum di Indonesia. Dan yang kedua itu naturalisasi istimewa, yaitu orang asing yang dihadiahi status warga negara Indonesia karena telah berjasa untuk negara Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran PPKN. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.